Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Joko banggakan, bertemu lagi dengan masih dalam suasana belajar dari rumah. Semoga kalian semua pada kesempatan pagi kali ini dan hari-hari berikutnya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembelajaran meneruskan yang kemarin tentang indahnya saling membantu. Tapi untuk saat ini kita akan belajar tentang memahami isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 23 dan memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberi kelancaran dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian dapat mengetahui pesan pokok surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kedua, kalian dapat mengetahui pesan pokok surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan perilaku yang harus dilakukan. Yang ketiga, kalian dapat menampilkan perilaku sebagaimana yang terdapat dalam pesan pokok surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yang pertama, surah Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton TV atau main game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, hari pada haji wada itu, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, anak-anak, berlanjut ke surat Al-Hujurat ayat 12. Pada surah Al-Hujurat ayat 12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing
karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Nauzubillahimin dzalik. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kalian merasa jijik, bukan? Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah atau dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Apa sih itu takwa? Pengertian dari takwa yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyambungkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif, atau saling menggunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, anak-anak, dari penjelasan Pak Joko, Pak Guru tadi dapat kita ambil beberapa rangkuman atau kesimpulan. Yang pertama, Quran surah Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau saling bermusuhan. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 3 mengajarkan kita agar hanya takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW, serta Allah Subhanahu wa taala ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk kepada orang lain karena hal itu dosa besar. Dan yang keempat, surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Anak-anak, setelah kalian menjalankan penjelasan Pak Joko tadi, sekarang waktunya kita belajar. Ini ada 5 tugas yang harus kalian laksanakan, kalian kerjakan, disalin di buku tulis dan dijawab. Nanti dikirim ke grup seperti biasa. Jangan lupa nama dan nomor absen. Kurang lebihnya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Akhirul kalam, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.